Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel tim UAS Sumut. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dari Teluk Dalam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Udah makan semua? Oh, tak serentak orang nampaknya. Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masjidnya 2 lantai, bagus. Kenapa tidak dibuat di dalam masjid? Nanti datang orang komplain, Ustaz Abdul Somad pengajian, kenapa menutup jalan? Habis pot bunga kami pecah. Kenapa tidak buat dalam masjid? Saya jawab sekarang, kalau sempatlah masuk semua jamaah ini ke masjid, meletup masjidnya. Jelas? Bisa dijawab kalau ada yang nanya nanti. Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mau berdoa, mau sambutan, mau ceramah, mau kata-kata hikmah, jangan lupa 4. Yang pertama, minta lindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir. Yang kedua, sebut nama Allah supaya berkah dan jadi amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukuri nikmat Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Berterima kasih ke Nabi supaya dapat syafaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jangan lupa yang 4 ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa yang 4 ini adik-adik. Bisa diingat? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa 4 Pak Ustadz? Nanti kalau aku bilang 1 katanya politik. Nanti kalau aku bilang 2 katanya politik. Nanti kalau aku bilang 3 katanya politik. Ketua panitia susah dapat izin, nanti Abdul Somad ceramah takut politik. Padahal aku tak pernah ada bagi-bagi duit, tak pernah bagi sembako, tak pernah mengurus ke MK. Giliran aku ceramah, kalian bilang politik. Itu namanya bodat. Pernah nampak kalian aku bagi-bagi duit? Ini Ustaz ini marah atau cuman? Tidak. Aku sebetulnya bisa ceramahnya pakai suara slow. Tidak mesti teriak-teriak. Marilah kita ingat mati. Karena kita semua akan mati. Ibu-ibu, hai guys, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iblis itu masuk neraka apakah karena dia syirik? Apakah iblis itu masuk neraka karena dia menyembah berhala? Apakah iblis itu masuk neraka karena dia datang ke dukun? Sedang dukun aja anak buah dia. Apakah iblis itu masuk neraka karena digoda setan? Setan anak murid dia semua. Dialah GM-nya, general manajernya. Iblis masuk neraka, jawabannya 1. Karena tidak bisa istiqomah. Jadi kalau mau istiqomah, datanglah sholat berjamaah ke masjid Ini semua yang hadir nih istiqomah insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah enaknya kalau kita berselawat ramai-ramai, walaupun tak hafal tak ketahuan, penting gerakkan aja mulut. Tanya kawan, apa kata Ustaz? Kau gerak-gerak dari mana tahu? Yang penting kan yang lain itu bersuara, ya kan, Bu? Iya pula kata orang. Masya Allah. Aku tadi pas ngadap ke sana, nampakku di ujung mata macam-macam orang. Kusangka jin. Rupanya umat Nabi Muhammad SAW. Hebatnya jamaah Masjid Al-Istiqomah ini. Di depan manusia, di samping manusia, di atas manusia, di kiri manusia, di belakang, tak apalah kerja orang di belakang sana. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iblis beribadah 1000 tahun naik langit pertama, beribadah 1000 tahun naik langit kedua, beribadah 1000 tahun naik langit ketiga. Jadi iblis itu rajin meniti karir dari golongan 2A. Naik sampai akhirnya di langit ke-7 selevel. Kalau kata orang di Jawa selevel, kalau kata orang Medan selepel. Sampai akhirnya selepel lah dia sama malaikat. Selepel sama malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Selepel dia sama malaikat. Diciptakan Allah lah makhluk yang baru dari tanah, namanya kira-kira nih, kira-kira lah ya. Kira-kira misalnya kita udah selepel sama malaikat, tiba-tiba ada makhluk yang baru diciptakan kemarin dari tanah pula, disuruh sujud kita ke Adam, mau? Nah, inilah iblis nih. Wa ilqulna lil malaikati, kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, hai malaikat, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis tak mau sujud. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartu, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Kalau kata orang mabar, bahasa orang mabarnya, I'm better than him. Saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah, aku api, warnanya merah, menyala, indah. Dia dari tanah, hitam, busuk, bau di bawah. Masa aku sujud sama dia? Jadi kalau ada tetangga bapak ibu yang sombong, itu berarti enggak ada, aku bilang begitu. Cepat kali kalian nyampe kesimpulan. Iblis masuk neraka bukan karena dia nyembah setan. Iblis masuk neraka bukan karena dia syirik. Iblis masuk neraka karena tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita semua ini istiqomah. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad istiqomah. Karena yang paling bisa sombong, yang paling bisa angkuh, yang paling bisa macam iblis adalah Abdul Somad. Betul? Kenapa Ustadz Abdul Somad bisa sombong? Karena aku diletakkan di tempat yang paling tinggi. Akulah yang paling hebat. Semua panitia-panitia ini kecil gambarnya, aku yang paling besar. Ustadz Ahmad dikasih waktu 5 menit, aku sesuka hatiku sampai subuh. Kalau begini lama-lama Ustadz Somad bisa jadi sampai hati kelena. Jaga juga lah perasaanku. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah.
Semua jamaah al-istiqomah ini orangnya istiqomah semua insya Allah. Suami-suami ibu istiqomah hanya dengan ibu saja. Takut kali klaim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu macam-macam jual es krim. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya kita istiqomah? Jawabannya ada empat cara supaya istiqomah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau di TV begitu, di mabar nih mana ada begitu, mana ada iklan, lanjutlah sampai putus batang leher kita. Syarat yang pertama supaya istiqomah, kita mesti hijrah, mesti pindah. Orang mabar siap pindah? Mau pindah kemana? Al-muhajir, orang yang pindah, bukan pindah dari tahun 2023 ke 2024. Orang yang pindah bukan pindah dari 1445 ke 1446. Orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama ini lakiku pelit, bakhil bin medit bin kedekut bin kikir. Tapi sejak Ustadz ceramah kemarin tentang hijrah, udah pindah dia Pak Ustadz. Pindah kemana Bu? Ke alam barzakh. Alhamdulillah Pak Ustadz, sebelum ini jamaah kami ini orangnya pelit, asal lewat kotak Masjid Al-Istiqomah masuk 2000. Tapi sejak Ustadz ceramah kemarin, dia udah hijrah, udah berubah Pak Ustadz. Berapa dia nyumbang? 2.500. Anak-anak muda kami di Mabar mabuk, sakau, ganja, narkoba, pil anjing gila. Tak ada duit lem kambing. Tak ada lem kambing, pergi pom bensin, dihirupnya solar. Tak mabuk, tanya kawan, kok mabuk? Aku Pertamax. Tak ada juga duit beli kopi, campur kopi, minta spiritus, tuang, diminum, mati. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari narkoba ya Allah. Ada pula jantan, gagah, berotot, kumis melintang, tegap, bertato, sehat, tak pakai narkoba. Pas ditanya, mana Masjid Al-Istiqomah? Sana. Lebih parah lagi, umat Nabi Lut. Kalau ada begini di Mabar, campakkan ke laut. Setuju? Sadis orang Mabar nih. Mudah-mudahan semua kita yang berdosa-dosa diterima taubatnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli amin faraja, segala kesusahan hatinya disenangkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua bertobat malam ini. Malam ini malam Jumat, sholat sunat taubat apa pula taucul. Apa nyolong? Mancing-mancing aku mengamuk aja gitu. Usolli sunnatat taubat. Perlu dosanya disebut Pak Ustaz? Tak usah. Ada bapak-bapak disebutnya pula dosa. Usolli sunatat taubat, kemarin aku selingkuh yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dengar sama bininya, pukulnya pakai sapu. Kok mati tak apa-apa, di ICU. Tak perlu sebutkan. Usolli sunatat taubat. Kalau ada yang nanya, apa dosa kau? Suka hatiku lah, pokok tanya pula. Pikirkan aja dosa kau, jangan dosa-dosa aku. Sholat sunat taubat. Saya orangnya tak suka mendikte. Ibu pernah sholat sunat taubat, bapak pernah sholat sunat taubat? Tak ada.
Yang penting kita sholat sunat taubat. Boleh malam Pak Ustadz? Boleh. Boleh pagi Pak Ustadz? Boleh. Syaratnya Pak Ustadz bersuci. Bersuci yang paling bagus mandi. Kata dokter tak boleh mandi. Bapak jangan mandi Pak. Kalau mandi mati. Jangan mandi. Jadi gimana? Wudhu pun tak bisa. Karena penyakit akut tulang rematik tak boleh kena air. Berarti tayamum. Kalau tak bisa juga tayamum, mati aja lah. Tayamum lah yang paling ringan. Ambil debu setumpuk ke muka, ke tapak, ke tangan sampai ke siku. Tapi debunya itu dipukulkan ke tangan, ditepukkan ke tangan, dihembus, diusapkan. Nah, jadi bukan debu itu diambil digini-gini Kak. Ada itu videonya, cari di YouTube. Tulis aja di YouTube itu. Apapun yang mau dicari tentang masalah fikih, tinggal tulis aja di YouTube. Tentang tayamum, uas tayamum. Tentang masalah sholat, uas sholat. Tentang masalah aliran sesat, uas sesat. Tentang masalah riba, uas riba. Tulis aja di situ, insya Allah. Banyak kali jamaah yang bertanya terus, apa Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz? Kau carilah di YouTube. Nggak bisa Pak Ustadz. Inilah akibatnya otak nggak pernah dipakai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mandi. Ini Mabar ini dekat dari laut. Jauh. Pergi kalian ke pinggir laut. Untuk apa? Mandi tobat. Jadi kalau kami mandi di tobat di pinggir laut, hilang dosanya Pak Ustadz. Bukan cuma dosanya, kau hilang sekalian. Mandi tobat itu macam mana Pak Ustadz? Mandi tobat itu macam mandi wajib. Basah semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Ya terserah lah. Kalau kau siram pakai gayung dari bawah. Kalau kau masuk ke bak, kepala dulu salto. Penting basah semua. Macam mana mandi tobat Pak Ustadz? Macam mandi wajib. Kau nanya mandi tobat, anak kau udah berapa? Udah 3. Tak tahu mandi wajib. Jadi selama ini kau mandi kapan? Pas kena hujan aja. Mudah-mudahan kalian ketawa aja segi-segi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, semua yang hadir ini hatinya bahagia. Karena kalau orang ini tak bahagia, tak mungkin bisa ketawa dia lepas. Pas aku ngomong, semua yang hadir ini utangnya lepas. Banyak juga utang lepas. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat sunat taubat, memperbanyak istighfar. Paling pendek Astaghfirullah, agak panjang Astaghfirullahalazim, lebih panjang Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, terpanjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Dibaca habis sholat diampunkan Allah, kalau mati masuk surga. Amin. Tapi panjang kali Pak Ustaz nggak sempat kutulis. Buka handphone, tulis di Google Sayyidul Istighfar, pilih image gambar, print. Tak ada printer di rumahku, pergi ke warnet. Habis print, tempel di dapur sambil masak sarapan pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa na'buduka wa na'buduka. Masak siang, Allahumma anta rabbi. Masak sore, Allahumma anta rabbi. Tak juga hafal sudah 5 hari, ambil bakar. Masukkan ke kopi. Minum, insya Allah TBC. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Panjang umur dan berkah. Saya nggak pernah berdosa, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah silap. Siapa yang mengatakan tidak pernah berdosa, tidak pernah silap, tidak pernah salah, maka saat itu dia sedang silap, lupa dan salah. Di antara kita nih yang paling ramai ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Ini kira-kira yang kita nih semua nih, siapa yang paling banyak ngomongnya? Memang susah ya ceramah di depan orang jujur ini. Kita terus ditunjuknya. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad diampunkan dosanya, matinya husnul khatimah. Kalau mati saya mau jamaah Masjid Al Istiqomah ngirim Al-Fatihah. Mau mendoakan? Janji? Jangan ada dusta di antara kita.